Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kawan-kawan, apa kabarnya hari ini? Semoga kawan-kawan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kawan-kawan, hari ini kita akan berbicara mengenai kalimat. Untuk itu, Ibu rujukan pembahasan pada kalimat efektif. Mengapa demikian? Karena nanti Anda akan sangat membutuhkan kalimat efektif dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis. Artinya, kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki makna yang tunggal. Apa yang dipikirkan oleh pendengar atau pembaca sama seperti apa yang kita pikirkan sebagai pembicara atau penulis. Ada beberapa ciri dari kalimat efektif. Yang pertama, memiliki kesepadanan struktur. Kesepadanan struktur adalah adanya keseimbangan antara gagasan dan struktur. Bentuk yang salah di sini Ibu tampilkan ada beberapa kalimat. Yang pertama, kepada para peserta diskusi dipersilakan masuk. Yang kedua, sebab gubernur tidak menyetujui alasan. Yang ketiga, mereka yang menuntut keadilan. Mengapa bentuk-bentuk tersebut menjadi salah? Nah, karena ketidakjelasan subjek atau predikat suatu kalimat akan membuat kalimat tersebut tidak efektif. Kejelasan subjek dan predikat suatu kalimat dapat dilakukan dengan menghindarkan pemakaian kata depan, misalnya kata di, dalam, bagi, untuk, pada, sebagai, tentang, dan sebagainya di depan subjek. Nah, kalimat tersebut juga salah karena adanya penggunaan kata yang sebelum predikat. Ciri kalimat efektif yang kedua adalah keparalelan bentuk, keajegan, kesejajaran, kesamaan bentuk kata dan frasa. Kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat tersebut artinya jika bentuk pertama menggunakan nomina, maka seterusnya juga harus menggunakan nomina. Di sini ada bentuk salahnya nih kawan-kawan. Misalnya pada kalimat yang pertama, harga BBM minggu ini segera dibakukan dan kenaikan secara luas. Kata kenaikan yang menyebabkan kalimat tersebut menjadi salah. Kenapa? Karena tidak ajeg, tidak sama. Ya, harusnya diganti dengan di karena bentuk pertamanya adalah di pada kalimat dibakukan. Misalnya, harga BBM minggu ini segera dibakukan dan dinaikkan secara luas. Ini kalimatnya baru menjadi benar. Begitu juga pada kalimat yang kedua. Sedangkan ciri yang ketiga adalah ketegasan makna. Penonjolan gagasan pokok kalimat. Ada 5 cara kawan-kawan untuk menegaskan makna. Cara yang pertama adalah penonjolan di depan kalimat. Misalnya pada kata atau pada kalimat, tujuan saya melakukan penelitian ini untuk titik-titik. Jadi kata tujuan ini adalah makna yang ingin ditonjolkan karena kata tujuan disimpan pada kalimat yang paling awal. Yang kedua, membuat urutan kata-kata yang bertahap. Misalnya pada kalimat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kemudian segera menghilanglah dia dari ingatannya. Kemudian, cara yang ketiga adalah membuat pengulangan secara proporsional. Misalnya pada kalimat merdeka, merdeka, merdeka. Sekarang ini kita sudah tidak boleh dijajah lagi. Yang keempat adalah membuat pertentangan atas ide atau pikiran yang ditonjolkan. Misalnya pada kalimat anak itu tidak malas dan curang, tetapi rajin dan jujur. Kemudian yang kelima, menggunakan beberapa partikel penegas atau penekan. Misalnya partikel lah pada kalimat, dialah ya, pelaku pembunuhan 7 gadis di Surabaya tahun lalu. Yang keempat adalah kehematan kata. Kehematan adalah ketercukupan, hemat menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Untuk menghemat kata, kawan-kawan, kita bisa melakukan yang pertama penghilangan pengulangan subjek. Misalnya pada kalimat di bawah ini. Anak-anak itu saya sudah memperingatkan. Ada 2 subjek pada kalimat tersebut sehingga kita hilangkan salah satunya. Saya sudah memperingatkan. Nah, itu menjadi benar. Kemudian
Yang kedua, penghilangan superordinat makna atas atau makna umum. Di sini ada bentuk salahnya. Saat ini Salim memakai baju berwarna merah jingga. Karena merah jingga sudah mewakili kata warna, maka berwarna tidak perlu lagi kita pakai. Jadi kalimat yang benarnya adalah kalimat saat ini Salim memakai baju merah jingga. Kemudian yang ketiga, penghindaran kesinoniman atau bentuk penghindaran kesinoniman. Misalnya pada bentuk salahnya di sini sekarang ini ia sedang membersihkan mobilnya. Harusnya ia sedang membersihkan mobilnya atau sekarang ini ia membersihkan mobilnya. Yang kelima, kecermatan dan kesantunan. Jadi kalimat efektif ini memiliki ciri harus cermat dan santun. Nah, di sini ada bentuk salahnya. Yang diceritakan buku itu menceritakan para putri raja. Nah, kalimat ini sangat ambigu sehingga harus dibenarkan, yaitu buku itu menceritakan para putri raja. Jadi kata yang diceritakannya dihapus saja. Kemudian kalimat yang kedua, wajahmu norak persis seperti hantu kesiangan. Karena kalimat ini tidak santun, maka kalimat ini menjadi kalimat yang tidak efektif. Selanjutnya, kepaduan. Jadi kalimat efektif itu harus padu, tidak bertele-tele dan tidak terpecah-pecah. Di sini ada bentuk salahnya. Kita harus memperhatikan daripada kehendak rakyat. Kata daripada ini tidak tepat berada di sini. Kenapa? Karena daripada ini digunakan untuk perbandingan. Sehingga kita hapus saja menjadi kita harus memperhatikan kehendak rakyat. Ini baru benar. Kemudian yang kedua, rapat pimpinan hari ini membicarakan tentang kenaikan upah karyawan. Kalimat ini dinyatakan sebagai kalimat yang bertele-tele. Kenapa? Karena ada kata tentang di sana, sehingga kita hapus saja kata tentangnya menjadi rapat pimpinan hari ini membicarakan kenaikan upah karyawan. Dan yang terakhir adalah kelogisan. Jadi kalimat efektif ini harus logis atau harus lazim, harus dapat diterima begitu ya kawan-kawan. Di sini ada bentuk salahnya. Untuk mempersingkat waktu, kita teruskan acara ini dengan acara berikutnya. Nah, mempersingkat waktu ini tidak logis. Mengapa? Karena waktu itu tidak bisa disingkat. Sehingga diganti kalimatnya menjadi untuk mengefektifkan waktu, kita teruskan acara ini dengan acara berikutnya. Kemudian yang kedua, kepada Bapak Direktur, waktu dan tempat disilakan. Ini juga kurang tepat ya, atau salah harusnya. Langsung saja kepada Bapak Direktur disilakan. Kenapa kalimat ini menjadi salah? Karena waktu dan tempat ini kan sudah tersedia, jadi tidak perlu disilakan kembali. Kemudian yang terakhir adalah mayat mahasiswi yang meninggal itu sering bergentayangan. Kata mayat ini kan untuk jasad kawan-kawan, sehingga kata mayat di sini ini tidak logis jika harus bergentayangan. Sehingga kita bisa mengganti kalimatnya menjadi arwah mahasiswi yang meninggal itu sering bergentayangan. Nah, ini baru tepat. Selanjutnya kawan-kawan, ada latihan yang harus Anda kerjakan. Di sini silahkan perbaiki kalimat ini ya, 10 kalimat yang memerlukan perbaikan ini. Kemudian Anda kerjakan juga resume yang Ibu minta dari pembahasan kali ini. Baik, sampai sini saja dulu pembahasan kita mengenai kalimat efektif. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Semoga apa yang disampaikan dapat terpahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.